Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taman-taman surga. Taman-taman surga ini adalah bukti dan tanda awal insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang hakiki insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang penuh dengan kesesatan, kebid'ahan, dhalalah menuju jalan yang terang benderang, penuh dengan hidayah, penuh dengan tauhid, penuh dengan sunnah. Semoga kita kelak disandingkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai kepada pelajaran yang ke-14. Kemarin kita sudah membahas separuh ya dari bab yang ke-14 yang bawa kitab sampai di halaman 41. Mungkin kalau ada yang tertinggal kitabnya bisa di-download di aplikasi Play Store, ada kitab wasoya di sana insyaallah. Baik ya, sekarang kita akan meneruskan bab 14 di halaman 42. Kalau di kitab saya sih yang sama dengan kitab saya 42. Masih dalam pembahasan bab fadilah menjaga kehormatan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa di pembahasan terakhir kita di antara menjaga kehormatan itu adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakan hai Muhammad, Ustaz ini mungkin diambilkan bangku ya, enggak bagian bangku di belakang ada masih banyak di belakang. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Di ayat yang ke-31-nya surat An-Nur itu bunyinya juga sama, mukhatabnya kepada perempuan. Kalau di ayat 30 ini Allah memerintahkan kepada kaum laki-lakinya. Tapi di ayat yang ke-31 Allah perintahkan kepada perempuannya. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Persis kalimatnya. Katakan hai Muhammad kepada para perempuan-perempuan yang beriman
supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Perintahnya sama persis. Artinya apa? Menundukkan pandangan ini dan menjaga kemaluan ini adalah perintah Allah untuk laki-laki dan perempuan secara umum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan mukminin, sebagian seringkali kalau di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah ya dengan taubat nasuha. Itu sudah mencakup laki dan perempuan. Tapi khusus masalah pandangan, menjaga pandangan, Allah langsung secara khusus sebut 2 kali. Untuk orang beriman laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri. Kedua-duanya diperintahkan untuk menjaga pandangan. Karena apa? Sumber daripada segala kerusakan, mabda'uha an-nadhar. Sumbernya itu adalah dari pandangan. Kemarin kita sudah mendengar sabda Nabi, innan nadhra sahmun min sihami iblis, bahwa pandangan itu adalah salah satu daripada anak-anak panah dari anak-anak panahnya iblis. Ini dari pandangan. Maka di antara menjaga kehormatan kita adalah menjaga pandangan. Dengan menjaga pandangan, endingnya kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya, artinya terhindar dari perbuatan perzinaan. Kemudian kita baca selanjutnya, ya bunayya, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, ya bunayya, wahai anakku, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yajri min ibni Adam majradam. Yajri itu mengalir atau melewati, min ibni Adam, dari anak Adam ini, majrodam, pada aliran darah. Jadi setan ini menggoda manusia itu sampai dia melewati jalan-jalan aliran darah kita. Kemudian disebutkan secara khusus tentang ya senjata yang paling besar yang dipakai oleh setan untuk menggoda manusia. An-nisa'u habailu syaitan. Perempuan itu habailu syaitan, adalah tali ikatnya setan. Wasyarikuhu, dan sekutunya setan atau perewangannya setan. Alladzi yastadu bihi dhi'afal qulub, yang memburu orang-orang yang lemah hatinya. Jadi ini setan itu tahu titik terlemah bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Ya. Itu sudah menjadi fitrah seorang laki-laki, yang paling besar fitnahnya bagi laki-laki ini adalah perempuan. Dan itu setan ngerti, paham betul. Maka perempuan ini dihiasi oleh setan sedemikian rupa sampai secara otomatis perempuan-perempuan ini merusak para laki-laki, walaupun bahkan mereka tidak menggoda, ya. Tapi kalau setan ini berhasil merusak perempuan, dari mungkin perempuan itu dibuat sangat cinta dengan dandan, perempuan itu sangat senang dengan menampakkan kecantikannya,
dari perempuan itu senang dengan perhiasan dan pakaian. Artinya pakaian-pakaian yang bagus kan sayang kalau nggak ditampakkan. Perhiasan-perhiasan yang mahal juga sayang kalau nggak ditampakkan. Rambut yang lurus yang ya seperti jalan tol itu sayang juga kan kalau ditutupi kerudung eman. Sehingga dengan itu semua bisa menarik laki-laki. Maka dalam hadis Rasulullah itu al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat jika dia keluar dari rumah, maka dia akan istashrafaha syaitan, akan dihiasi oleh setan, diperdaya oleh setan agar mempunyai daya tarik yang luar biasa kepada laki-laki. Maka bunyi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan itu bunyinya itu begini. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyah. Dan menetaplah kamu, berdiam dirilah kamu di rumah-rumah kalian, hai perempuan. Artinya perempuan itu baiknya memang di rumah. Baiknya di rumah, tidak banyak keluar. Tapi sama setan sekarang itu dibuat bagaimana perempuan itu menjadi banyak keluar. Itu diantara salah satu ya. Makanya kenapa Rasulullah al-mar'atu perempuan itu kalau keluar wis jadi fitnah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikunna. Maka menetaplah kamu, berdiam dirilah kamu wahai perempuan di rumah-rumah kalian. Gandengannya larangan itu wala tabarrujna, jangan berdandan seperti dandanya orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Maka ini akan menjadi senjata paling ampuh bagi setan untuk merusak. Maka kalau salah seorang ulama itu mengatakan, ya, kalau kita pengen melihat baiknya sebuah kaum, maka lihatlah perempuan dan para pemudanya di kampung tersebut. Jika para perempuannya itu baik, maka insya Allah pemudanya akan baik. Tapi jika perempuannya itu rusak, maka pemudanya itu akan rusak. Dan itu otomatis kampung itu juga akan rusak jika pemudanya itu rusak. Maka dalam hadis Rasulullah yang lain ya, bahwa beliau mengatakan ya, sabda Rasulullah, ma taraktu fikum asyaddu fitnatan ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan kepada kalian asyaddu fitnatan, fitnah yang paling besar ala rijal, atas seorang laki-laki, minan nisa, daripada perempuan. Artinya apa? Artinya Rasulullah memberikan sebuah isyarat bahwa fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maka ikhwani fiddin, kita bekali anak-anak kita agar mereka tidak terkena fitnah perempuan. Itu sudah dinaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam ayatnya zuyyina linnasi hubbus syahawat. Yang pertama apa?
minan nisa. Jadi yang pertama disebut oleh Allah yang menjadikan hiasan bagi para laki-laki, bagi semua manusia itu adalah perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan, fattaqud dunya fattaqun nisa. Fa inna awwala bani Israil fa inna awwala fitnata bani Israil kana fin nisa. Waspadalah kamu terhadap perempuan, karena sesungguhnya waspadalah kamu terhadap dunia dan waspadalah kamu terhadap perempuan. Karena hancurnya Bani Israel itu terjadi karena ya perempuan. Maka Rasulullah mewanti-wanti, sudah mewarning kita untuk tidak tergoda dengan dunia. Secara khusus dunia itu disebutkan juga oleh Allah, oleh Rasulullah, ya khususnya dunia itu adalah bagian daripada perempuan. Jadi dunia semua kamu harus waspada, khususnya kamu harus waspada terhadap perempuannya, karena perempuan itu termasuk daripada isi dari dunia ini. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mendidik seorang anak ya itu dari sisi tazkiyah, dari sisi kesucian hati, itu paling pertama kita harus pahamkan kepada anak supaya jauh dari perempuan. Ya, tazkiyah, secara tazkiyah kita, ruqyah, kesucian hati anak kita, itu karena yang mengotori ini adalah diantara perempuan, terutama kalau sudah mencapai usia-usia menjelang balik. Anak sekarang itu kalau sudah usia kelas 4 saja, ya 4 ke atas itu sudah ngerti ku Pak, pacar-pacaran gitu, ngerti. Aku heran itu anak-anak, sampai anak-anak ya Pak kita sendiri itu ngerti. Kadang-kadang saya dengar ono pacare iki, ono pacare gitu, iki lo teko endi, wis ono pacar-pacare ngono lho, usia segitu loh. Saya kadang heran, perasaan ustaz-ustazah iku gak tahu ngulang ngono, bahkan justru mendidik yang lebih baik. Tapi kok istilah-istilah ngono kok krungu. Ini Masya Allah ya. Nah dari situ saja itu sudah tumbuh, mulai tumbuh. Maka harus diarahkan betul, karena ini menjadi buruannya para setan melalui senjatanya berupa perempuan ini. Naudzubillah min dzalik. Fa iyyaka ya bunayya, maka jangan sampai kamu wahai anakku ayyastahwiyaka syaiton bimakrihi, jangan sampai kamu anakku ayyastahwiyaka syaiton bimakrihi, terjerumus pada perangkapnya setan. Fataqau fi akbaril khotoya, maka kamu takok terkena fi akbaril khotoya, pada kesalahan yang paling besar. Wa angkaril mungkarat, dan kemungkaran yang paling besar juga. Kemungkaran di antara kemungkaran-kemungkaran yang besar. Maka inilah yang menjadi penyebab ya, yang menjadi penyebab masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara. Jenengan pasti sering mendengar ya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana dia bisa sampai masuk ke dalam penjara itu. Nah itu ya tidak lain karena fitnah perempuan ini. Ya, fitnah perempuan ini. Nabi Yusuf ini memang karena memang beliau ini adalah punya keistimewaan yang sangat luar biasa sekali. Dari semua saudara-saudaranya sudah cerdas, solih, gantengnya ora umum. Gantengnya ora umum, ya.
Sampai pada di kerajaan Mesir yang dicintai oleh seorang ratu, Zulaiha, ya, yang mana dia adalah ya istri dari seorang raja di Mesir. Tapi kekaguman Zulaiha kepada Nabi Yusuf ini ya sangat keterlaluan gitu. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu laqad syaghafaha ya hubba. Sungguh Zulaiha telah syaghafaha. Kalimat syaghafa itu nek wong Jawa ngono gendengi. Gendengi. Nek wong Jawa ngono artinya gendengi. Apa ya? Pokoknya cintanya kepada Yusuf itu setengah mati wis pokoknya. Pol-polan pokoknya. Laqad syaghafaha hubba. Sungguh Zulaiha itu telah terpenuhi rasa cinta yang paling mendalam kepada Nabi Yusuf. Tergila-gila. Ya. Makanya nggak mungkin kalau nggak gendengi itu sampai dia membuat makar-makar untuk menjebak Nabi Yusuf, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin sampai Nabi Yusuf Zulaiha ini bersembunyi bermain di belakang suaminya untuk menggait cintanya Yusuf, itu nggak mungkin. Maka ikhwani fiddin sekalian, cinta itu belum tentu dia akan membuat kita bahagia. Ya. Kalau cinta makhluk itu, Pak, cinta makhluk itu tidak selalu membuat kita bahagia. Mungkin bahkan cintanya makhluk kepada kita itu seringkali membuat kita terjatuh dalam sebuah lubang. Nabi Yusuf itu dicintai manusia 3 kali. Ketiga-tiganya cinta kepada Nabi Yusuf, semuanya itu menjerumuskan kepada lubang yang menyengsarakan. 1, cintanya budinya Nabi Yusuf, ya dulure Nabi Yakub, itu mencintai Yusuf yang begitu luar biasa sampai menjadikan Yusuf berpisah dengan ibu dan bapaknya, berpisah dengan keluarganya. Tak mongenyo ponakanku iki, tak mongne seneng karo Nabi Yusuf, akhirnya dimong. Kemudian beranjak dewasa, Nabi Yusuf dicintai sekali oleh bapaknya. Ketika dicintai sama bapaknya, menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan yang ketiga, dicintai oleh Zulaiha, menjerumuskan kepada penjara. Maka cintanya manusia itu, ya, itu tidak semuanya itu membuat. Makanya kadang-kadang kita itu terheran ketika ada orang yang bangga dicintai oleh banyak orang. Wah, ini jatuhnya nanti ya menyakitkan. Maka jangan berharap dengan cintanya manusia. Berharaplah kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kasih sayang. Nah, maka Nabi Yusuf ini ya kemudian dibikinlah makar oleh Zulaiha. Karena Nabi Yusuf ini adalah pembantu, ya dikongkon-kongkon naik. Yusuf, ayo bersihin kamarku. Kamarku kotor nih, ya. Dibersihin kamarnya. Dengan lugunya Nabi Yusuf membersihin kamar Zulaiha. Enggak pernah Zulaiha ini suruh bersihin kamarnya Nabi Yusuf secara pribadi, ya, kamar pribadinya. Baru kali itu, karena di puncak-puncak saking enggak tahannya Zulaiha. Ketika masuk, ya melalui sekian belas pintu itu, kemudian ketika dalam ditutup semua. Ditutup semua, ya. Kemudian sudah nih, Zulaiha itu adalah wanita yang sangat cantik. Setiap orang itu berkeinginan untuk menjadi suaminya. Andai aku jadi suaminya Zulaiha, andai aku jadi ya prianya Zulaiha, dan seterusnya. Begitu juga Yusuf yang begitu tampan, setiap perempuan itu menginginkan andai aku jadi istrinya. Sudah di dalam kamar dua-duanya, tidak ada seorang pun yang melihat. Kata Zulaiha, Yusuf, sekarang nggak ada yang lihat, cuman kita berdua. Ayo kita melakukan perzinahan.
Ini Masya Allah. Tapi laula ra'an burhani rabbi, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menunjukkan Nabi Yusuf, tidak menuntun Nabi Yusuf, maka Yusuf pasti akan terjerembab di dalam perzinahan. Maka kalimat dalam Al-Quran itu ya dibandingkan tadi ya, Nabi Yusuf kalau disuruh milih ya, dicintai oleh banyak manusia sama di penjara, pilih mana kamu Yusuf? Pilih di penjara ya. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, wahai Rabbku, sungguh penjara itu lebih aku cintai mimma yad'unani, daripada ajakan para perempuan itu untuk mengajak aku berzina. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaih, kalau sekiranya engkau tidak menuntunku ya untuk bisa keluar dari fitnah itu ya, wa akum minal jahilin, aku pasti menjadi orang-orang yang bodoh, terjerumus pada sebuah perzinahan. Loh, ini loh, sampai kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan inna kaidahunna adzim, sesungguhnya makarnya perempuan itu sangat besar, sangat besar. Kalau dalam ayat yang lain itu kan Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu dayanya setan itu dhaif, lemah. Tapi di ayat yang lain inna kaidahunna adzim, sesungguhnya tipu dayanya perempuan itu sangat besar. Di sisi lain tipu daya setan itu lemah, di sisi lain tipu daya perempuan itu adalah sangat besar. Nah, maka inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kesalahan-kesalahan, terjerumus pada kemungkaran-kemungkaran yang berupa fahisyah, perzinaan dan lain sebagainya. Itu adalah karena fitnahnya perempuan ini. Maka kita harus perbaiki perempuannya agar untuk menjaga laki-lakinya ya, karena laki-laki ini terkadang ya, yang namanya fitrah laki-laki ini melihat perempuan yang tidak pakai pakaian lengkap itu, walaupun nggak digoda itu tergoda sendiri loh Pak. Jenengan ya pasti merasakan lah, wong kita sama-sama laki-laki ya pasti merasakan itu. Itu kalau normal ya, kalau normal. Nabi Yusuf itu juga kan begitu. Bahasanya Al-Quran itu walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh Zulaikha itu hatinya sangat berkeinginan dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun sangat berkeinginan untuk Zulaikha. Artinya secara naluri normalnya Nabi Yusuf itu gelem gitu loh, gelem diajak Zulaikha itu gelem secara fitrah manusia. Tapi karena mendapatkan burhannya Allah, petunjuknya Allah, tuntunannya Allah, Yusuf itu bisa terbebas dari itu. Itu kalau normal. Ya nek, gak mungkin nek Nabi Yusuf gak normal, itu tidak mungkin jadi pelajaran untuk kita, Pak. Gak mungkin diajak Zulaikha, maaf ya Zulaikha, saya nggak punya nafsu untuk kamu. Oh selesai Pak, nggak ada ceritanya sampai sekarang tuh. Ya. Tapi karena ada hasrat itu tadi, melawan hasrat sampai dia terbebas, itulah yang akhirnya menjadi pelajaran kita, supaya kita ini berjuang sepenuh hati untuk bisa terhindar dari fitnah perempuan. Ya bunayya, wahai anakku, tadzakkar qaulallah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati perzinaan. Sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk.
Ini kalau orang sama Islam liberal diterjemahkan, wah ini yang nggak boleh mendekati, berarti melakukan zina boleh. Ini songong ini, pemahaman yang songong. Kalau mendekati saja itu nggak boleh, apalagi melakukan perzinaan. Nah, ikhwani fiddin, perbuatan zina disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fahisyah. Perbuatan fahisyah itu ada dua, ya. Perbuatan fahisyah itu ada dua. Yang pertama itu adalah perzinaan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah ya disebut dalam istilah syar'inya liwat. Liwat itu adalah hubungan sesama sejenis, LGBT. LGBT ini masuk dalam kategori fahisyah. Sa'asabila ini merupakan jalan yang buruk. Kenapa jalan yang buruk? Karena dari perbuatan perzinaan atau liwat itu akan merusak keturunan dan merusak tatanan moral. Itu jalan yang buruk betul. Nah, anehnya ya jalan yang buruk ini tidak diantisipasi oleh pemerintahan kita. Bagaimana mengantisipasi perzinaan, terjadinya perzinaan, bagaimana LGBT itu harus dibumi hanguskan, itu tidak. Sehingga sudah ya moralnya buruk, ya kemudian rusak pula keturunan-keturunannya. Banyak dari anak-anak yang nggak jelas bapak ibunya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak punya pendidikan yang cukup, tidak punya ilmu agama untuk menjadi pedoman hidupnya dan seterusnya. Itu karena dari tumbuh dari perzinaan, ya, dan moral yang rusak tadi. Ya bunayya, wahai anakku, wasiyati laka, wasiatku untukmu, wasiatku ini laka untukmu, antahtarisa min ghawayati syaitan. Hendaklah kamu menjaga atau waspada min ghawayati syaitan, dari tipu dayanya syaitan. Wa minasyahawatil khabithah, dan dari syahwat-syahwat yang khabithah, yang buruk. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, muttali'un 'alaika, selalu mengawasimu, fi khalwatika, saat kamu sendirian, wa muhasibuka, dan akan menghisapmu, ala amalika, atas amalan-amalanmu. Ya bunayya, wahai anakku, iqbal nasihati, terimalah nasihatku, hadihi ini, wadhkurha, dan ingatlah nasihatku, kullama aradha laka, kullama, setiap kali, aradha, muncul, laka, bagimu, khatiru su'in, pikiran yang buruk, pikiran yang kotor, min khotorati syahwaniyah, dari pikiran-pikiran yang membangkitkan syahwat. Tiap kali terbesit, aku pengen melakukan zina. Nah, ingat nasihatku ini, nak, ingat nasihatku. Aku pengen ketemu pacar, gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang, ingat nasihatku. Aku pengen ketemu mantan, gitu. Ingat nasihatku. Ini nasihat penting. Wadhkurha, dan ingatlah, wasta'id billah, dan mintalah perlindungan billah, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk.
wa tawajjah ilallah, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Artinya berazam dengan kuat, bi'azimatin shadiqatin, dengan azam, dengan keinginan yang shadiqah, yang jujur. Artinya betul-betul kita kalau pengen terhindar dari itu, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan untuk terhindar dari segala macam godaan-godaan setan. Khususnya godaan setan yang sifatnya dari sisi godaan perempuan. Was'alhu, dan berdoalah kepada Allah, an-najata, kesuksesan, min kaidis syaitan, dari makarnya setan, wa hururihi, dan tipu dayanya. Wallahu yatawallaka, semoga Allah melindungimu. Ini Masya Allah ya, doa setiap orang tua yang menasihati anaknya ini selalu di akhir nasihatnya itu selalu mendoakan, wallahu yatawallaka ya bunayya bihifdzihi wa riayatihi. Wahai anakku, semoga Allah melindungimu. Wahai anakku, semoga engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah. Nah, ini pelajaran untuk kita sebagai orang tua, Pak. Ini kalau bisa nih ya, kalau bisa, ya sebenarnya harus diusahakan bisa ya. Setiap kali anak jenengan itu sekolah, setiap kali anak jenengan mau jenengan pondokkan di sebuah pondok, maka setiap kali mereka mau berangkat, sebelum jenengan berpisah dengan anak jenengan, diusahakan ya, berilah pesan nasihat sebelum anak jenengan berangkat. Nah, kamu sekolah untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu karena Allah, jangan karena yang lain. Sabarlah nak dengan menuntut ilmu ini, jangan bermain dari hal-hal yang melalaikan dalam menuntut ilmu. Selalu kasih pesan gitu, semoga kamu menjadi anak soleh. Dah berangkat. Itu kalau bisa setiap hari. Ya mungkin dikemas dengan bahasa-bahasa yang lain. Besoknya lagi, nak, abah atau abi ini ya paling bangga kalau anaknya abi jadi anak yang soleh. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak punya harta yang banyak, tapi kalau soleh cukup buat abi. Ya, pesan-pesan seperti itu. Ya, artinya setiap hari kalau kita itu bisa memberikan sebuah pesan kepada anak kita di saat mereka ingin menuntut ilmu, itu sangat bagus sekali. Sebagaimana ya setiap kali nasihat-nasihat yang di sini selalu ada kata-kata doa. Doa untuk anak-anak kita, semoga Allah menjagamu, semoga Allah melindungimu dari segala fitnah dan seterusnya. Maka disitulah ya ketika sunnahnya kita mendoakan anak kecil ya dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan dipegang ubun-ubunnya agar supaya mereka terhindar dari segala kejahatan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Monggo Pak Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mau menanyakan, apakah setan itu satu-satunya makhluk yang menjadikan manusia itu berbuat maksiat? Kemudian, apakah setan yang menjadikan? Apakah setan itu satu-satunya makhluk yang menjadikan manusia itu berbuat maksiat? Oh, satu-satunya makhluk. Iya. Terus yang kedua, kan manusia itu di samping Allah berikan fitrah, secara fitrah itu manusia akan cenderung pada yang baik. Dulu mautin jual fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, artinya cenderung kepada yang baik. Tapi manusia juga kan diberikan nafsu. Inna nafsa la amarah
nafsu itu cenderung pada yang jelek. Jadi artinya manusia itu juga bisa berbuat jahat gitu. Tapi kenapa kok setiap perbuatan manusia yang jahat kok selalu setan yang menjadi objek salah gitu? Padahal manusia ini kan juga diberikan nafsu gitu kan? Iya. Nah, gitu. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ya, itu bunyinya begini. Kamathali syaitani idh qala al-insani kfur falamma kafara qala inni akhafullaha rabbal alamin. Tatkala setan itu mengatakan kepada manusia, kufurlah kalian kepada Allah. Tatkala manusia ini kufur, maka setan itu ngomong, ya, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Inilah yang dimaksud dengan tipu dayanya setan. Lah, apakah karena setan itu, apakah setiap kali perbuatan manusia yang buruk itu kenapa kok selalu disandarkan kepada setan? Ah, ini karena aku tergoda sama setan. Kenapa kamu melakukan perzinahan? Karena aku tergoda sama setan. Kenapa kamu mencuri? Karena aku tergoda sama setan. Kenapa kamu korupsi? Karena aku tergoda sama setan. Sakno setane disalahno terus. Kok setan terus? Setan gak lapo-lapo aja. Ya. Bukan karena setan itu gak ngapa-ngapain. Memang karena setan itu sudah ngecap di dalam Al-Quran sendiri. Itu dia sudah bersumpah kepada Allah, demi Allah ya Rabbi, ya, karena engkau keluarkan aku dari surga, kata setan, la'aghwiyannaka min ibadika, aku pasti akan menggoda hamba-hambamu, ya, sampai hari kiamat, sampai hatta la tajidu aktsaruhum syakirin, sampai engkau tidak mendapati dari manusia itu hamba-hambamu yang banyak bersyukur. Sampai setan itu akan mendatangi bersumpah, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa an syama'ilihim. Setan akan bersumpah mendatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, semua didatangi dalam rangka melaksanakan sumpahnya untuk menyesatkan setan. Nah, karena menyesatkan manusia, mohon maaf, menyesatkan manusia. Karena setan sendiri yang telah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan setan, inilah menyesatkan setan lagi, astagfirullah, menyesatkan manusia, inilah yang menjadi penyebab selalu setan ini disalahkan. Kenapa? Karena dia selalu berjalan di setiap aliran darah manusia. Artinya apa? Memang setiap keburukan manusia itu tidak semuanya 100% karena setan. Karena ya hawa nafsu itu juga ada di dalam diri seseorang yang berperan. Ya. Maka ketika manusia itu sudah sampai pada taraf melakukan keburukan itu menjadi sebuah karakter, sebuah habit ya, yang menjadi kebiasaan dia, mungkin setan sudah tidak akan pernah menggoda lagi, dia sudah berjalan sendiri karena sudah menjadi hawa nafsunya yang menjadi pembimbing dirinya. Tapi ketika ya setan itu belum mendapati dia itu banyak maksiat, dia akan selalu mendekati. Seperti jenengan ini ya, yang mungkin masih berat ikut taklim ya gitu ya, selalu diiliri sama setan. Ya, belajar taklim dengan pekerjaannya gimana, lebih mendahulukan yang mana, selalu itu akan berperan setan di situ, akan berperan karena jenengan pasti akan berlawanan dengan itu ya, antara taklim, pekerjaan, ya belajar enggak, anak mondok khawatir enggak bisa membiayai dan seterusnya. Itu semuanya ya sedikit banyak ada perannya setan untuk menggoda. Lah di situ kalau kita membaca tafsir dari ayat tadi, ya setan mendatangi dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ya itu kalau kita membaca tafsirnya panjang. Dari arah depan itu apa saja ada semua, belakang apa saja,
samping kanan digoda dari apa saja, samping kiri dari apa saja. Semuanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ya, coba untuk pertemuan besok mungkin sedikitlah kita spill ya cara menggodanya setan dari berbagai arah itu. Nah, jadi itu ya, kita mau nggak mau memang harus menyalahkan setan karena di Al-Quran sendiri masalahnya setan sudah bersumpah gitu sampai hari kiamat gitu. Sampai hari kiamat dia sudah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi godaan setan ini akan lebih kuat dan lebih berhasil manakala hawa nafsu kita ini cenderung kepada ajakan setan itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.